Morning, sir. Okay, how are you this morning? Sleepy. Sleepy? Yeah, because your class chose today in the early mornings. Yeah, like or dislike, sleepy or not, you have to follow the class. Yeah. Luckily, the class is start from home, not from the class at the Flores campus, right? That's difference. Ya mungkin kalau di kelas pasti udah kelihatan tuh mana yang ngantuk dan sebagainya. Oke, last week I had given what is it assignments right to you. Is it right? Yes, sir. Okay, have you submitted at Google Drive? Sudah kumpul apa belum? Yes. Sudah, Pak. Okay, wait the moments. It's better to check it one by one. Okay. Can you see my screen, guys? Can you see my screen? Yes. Oke, sini ada tugasnya ya. We check it one by one. This one, audio lingual. Oke, kelompoknya siapa ini? Cindy, Raihan, Alfi, Fitri. Oke, Cindy. Can you hear my voice, Cindy? Bisa, Pak. Okay, Cindy, why did you group choose audio lingual method to make it in the paper? Do you know, Cindy? Yes. Yeah. Why? Why did your group choose audio lingual methods as your paper? Because at first our group discussed it and we choose that. I don't know really why we choose that, but yeah, eventually I just agree to the others. Okay, thank you. Okay, Raihan. Raihan, can you hear my voice, Raihan? Raihan, are you with me, Raihan? Oke, kalau gitu, Alfi. Alfi, can you hear my voice? Yes, sir. Okay. What's going on with your microphone? I don't know. I don't know, sir. Okay. What is lingual method, Alfi? Lingual method is a method that learning by audio, learning language by using the audio as the method. Yeah. Okay. May I know why did you group choose these methods to your paper, maybe? Because audiolingual is usually using in every class, so we choose this method. Oke, good. Ya, jadi di sini belajarkan dengan vocab ya. Ini lebih banyak digunakan untuk improving vocabulary ya. Bagaimana dia dikembangkan ya. Kemudian di sini sudah jelas nih ya karakteristiknya audiovisual. Ya, audiovisual itu sangat penting di sini. Jadi seperti gunakan kartu dan sebagainya. Ya, kalau untuk percakapan juga bisa ya. The dialogue tell about the people. Oke, stepnya ya. Introduce a new dialogues and models 2 times. The students repeats its line in the dialogue ya. Stumble, oke.
Oke, nanti untuk kedepannya ya kalau nyusun paper ini jangan lupa ini dikasih satu paragraf. Jadi yang ini ya ini posisinya di bawah sini minimal 1 senti. Paham ya Alfi? Iya, Pak. Ya jangan sepaket gitu. Oke, that's the problems. Oke, next to ini yang ada 3 nih communicative language-nya nih. Siapa aja dia? Oke, sini ada Fikri. Fikri, can you hear my voice, Fikri? Yes, sir. Okay, may I know what did you group choose? What is it? Teaching communicative language teachings as your paper. Maybe I will choose it because I think it's I think we are interesting with this teaching method, sir. Renaldi, can you hear my voice, Renaldi? Yes, sir. I can. Okay. Do you know what is communicative language teaching? Communicative language teaching is like a teaching method that with the goals that a clear communication. Jadi dalam bahasa Indonesianya untuk memperlancarkan suatu pengajaran bahasa seperti itu, Pak. Can you explain briefly steps of communicative language teaching? Steps like prosedurnya. Good. There is a presentation of a brief dialogue or several mini dialogues, and then oral practice, like we talk like this, and then question and answer, study 1 to the basic communicative expression in a dialogue, learning discovery of generalizations or rules and expression, and oral recognizing, oral production, and then copying the dialogue, sampling the written homework assignment, and then evaluation of learning. Something like that, sir. Oke, kemudian kalau untuk penulisan references ya kalau website ya seperti ini. Kamu lihat ya nih. Iya, Pak. Ini ya nulisnya jangan seperti ini. Tapi tulis dulu siapa penulis namanya. Kalau tidak ada ya nama websitenya My English Pages tahun berapa. Ya kemudian title communicative language baru retrieve it or download it from www ini begitu ya. Baik, Pak. Ya, jadi penulisannya itu sangat penting. Kenapa saya sampaikan? It relates to your final project in the end of the last semester. Nanti berkaitan dengan skripsi kamu gitu ya. Ini kenapa sampai 3 ini mengirim ini? Mungkin kemarin ada error, Pak. Soalnya saya ada masukkan yang kemarin tuh formatnya masih dokumen, baru saya masukkan di format PDF. Ya, soalnya ada 3 versi nih. Ada yang ini, this one, this one. Okay. Maaf, Pak. Ya. Okay, next to direct approach. Direct approach, Yoel. Where is Yoel? Yoel, can you hear my voice, Yoel? Hello? Yeah, I can hear your voice clearly. What about me? Can you hear it clearly? Apa? Can you listen it clearly? Yes. Okay, direct approach. Do you have an idea why did you choose direct approach as your group paper? Karena aku pikir mudah.
Can you repeat it? Karena kurasa itu yang mungkin paling sering ketemui, maka aku pikir akan mudah untuk mencakupnya. Masa pakai aku ngomong? Oh ya, saya. Kamu ngomong sama siapa sekarang? Harus Maaf, tahu Pak. posisinya, ya. I'm not your friends, ya. Itu tolong diperhatikan. Yes, I'm sorry, sir. Ya, ini kelamaan di kampung sih, jadi begitu. Iya. Iya, ini kenapa? Why did you choose this approach as your It's paper? because I think I made it more frequently than probably the other, because most of when the teacher of the English class usually spoke with English more than they would do with the bahasa the native language, with Indonesian language. Thank you. Hi dear, can you hear my voice? Hi dear. Yes, sir. Okay. Can you explain briefly what is direct approach? So the direct approach is English teaching method that teaching by mother language. So they talk with the use of gesture, action, and showing object. Okay, good. Aan Fadriansa, can you hear my voice, Aan? Yes, sir. Okay, please explain steps or procedures of using what is it, direct approach. Bagaimana langkah-langkahnya? Yes, sir. Yeah, please explain step of using direct approach. Oh, nggak usah deh stepnya. Strengths and weaknesses of this what is it, approach. Wait, sir. Strength and weaknessnya. Yes. Wait. Strength and weaknessnya. Strength-nya yang pertama ada the focus is on oral practice. Number 2, in teaching vocabulary such as word, idiom, this method is more advanced than other. Next, direct relation between talk and expression. It helps the learner in having good fluency of using language. And next, in this method, the teacher proceeds from particular to general and from concrete to abstract. Okay, thank you. Thank you. Next, I think the weakness. This direct method is expensive method that teacher is to use some aid for teaching. Next, for direct method is need competent teacher. So, but that must to be a good English teacher in the country maybe. I think that's all. Thank you. Oke, just correction ya. Ini kalau bisa jangan ditulis seperti ini ya. Cukup tulis English literature ya. B2019-nya ini tidak perlu ya. Itu ya, tolong dipahami kelompoknya Yoel. Kemudian introduction-nya jangan lupa di sini ya. Ini Yoel, can you hear my voice? Yes, sir. Oke, ini tolong direvisi ya. Papernya nanti lihat lagi kembali pada PowerPoint yang sudah saya bagikan atau tanya pada Alfi, ketua kelasnya. Ya, di sini harusnya ada chapter 1 introductions ya.
kemudian discussion and conclusions. Oke? Oke, sir. Ya, nanti silakan tanya. I give you time to revise it during 1 week. Oke? Oke, sir. Di- Sir, nanti ya, kirimnya di link yang sama atau link yang sama saja. Seperti ini. oke, sir. Chapter 1, introductions, discussions, gitu ya. Closing. Oke. Ya, closing itu conclusionnya. Oke, ini juga jadi kita cek-cek dulu. Aldi, ini sama nih ya. Aldi, can you hear my voice, Aldi? Aldi? Atau Aini, can you hear my voice, Aini? Yes, sir. Ya, revise dulu ya ini ya. Okay, sir. Ini juga belum ada seperti yang saya maksud ya. This one. Oke. Siapa kelompoknya? Okay, sir. Thank you. Oke, Rofifah, Mario, Fauzi, can you hear my voice? Yes. Oke, revise ya. Saya minta buat 3 chapter gitu ya. Ini belum yang seperti saya maksud. Itu kan grup taksnya ada tuh, saya bagi di web di grup kalian itu. Ya. Oke, descriptions. Oke, prosedur. Oh, sorry. Nah. Oke. Wait, sebentar. Oh, ini sorry. Kelompoknya Yoel. Yoel, can you hear my voice? Yes, sir. Oke, kelompok Yoel ini tidak usah direvisi ya. Kemudian, oke. Ini kelompoknya Wahyu, Renaldi, can you hear my voice? Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong dirapikan lagi, masa begini paragrafnya, ya. Satu paragraf itu minimal ada 7 kalimat. Ini kan baru 1 kalimat ini. Mending disatukan aja gitu ya. Oke? Baik, Pak. Oke. Right, sir. Oke, kelompoknya ini kelompoknya Alfi, sorry. Kelompok Alfi, can you hear my voice, Alfi? Yes, sir. Alfi. Itu yang saya minta itu description and purpose ya. Prosedur, strength and weaknesses sama reference ya. Ini tolong diperbaiki ya. Iya, Pak. Cukup dibuat simple aja, tidak usah 3 bab. Oke, kelompok ini. Kalau yang ini oke. Kelompoknya siapa ini? Mario, Fauzi. Ini kurang covernya belum ada ini. Ya. Saya minta pakai cover ya. Seperti yang lain. Oke? Is it clear, Fauzi? Permisi, Pak. Ya, what's your name? Rido, Pak. Oh ya, kenapa Rido? Yang tadi kelompok Fauzi itu cuma ditambah cover aja, Pak. Ya, cover. Kemudian kalau bisa dikasih halaman ya, diberi halaman. Ini kan belum ada halamannya ini. Oke? Ya, oke, baik, Pak. Page-nya. Oke. Kemudian ini Renaldi lagi nih. Banyak sekali Renaldi ngirim. Aini, kelompoknya Aini, can you hear my voice, Aini? Iya, Pak. Oke, ini kan tolong dirapikan. Masa mereng seperti ini, begitu ya?
Iya, Pak. Nah, ini dimasukkan ke dalam, di enter. Ini Oke. harus sama, sejajar. Baik, Oke. Pak. Karena kalian anak sastra harus tahu nih nulisnya biar rapi gitu ya. Prosedur, oke. Ini juga dirapikan ini. Ini kayaknya langsung ngopi nih, setengah hati kayaknya ngerjakannya. Enggak, Pak. Nah, ini kenapa Itu seperti ini? saya buat sendiri, ketik. Nah, kalau ketik ini paragrafnya diperhatikan gitu ya. Iya, maaf, Pak. Supaya terlihat cantik gitu loh. Kalau kalian pingin sesuatu barang itu harus sempurna sesuai kemauan kalian. Tapi ketika ada yang memberi tugas harus rapi juga. Nah, kalian setengah hati. Nah, ini kan jadi nilai lain penilaian nanti. Oke? Siap, Pak. References. Nah, ini kurang ini references ya. Ini nggak usah ditulis seperti ini, digabung saja langsung. Yang Baik, penting Pak. alphabetical. Oke? Baik, Pak. Jadi kalau ada yang bingung silakan di WhatsApp aja. And then coba punya ini. Oke. Nah, ini juga sama ini. Jailani, Hikmah, Maida, Daniel. Can you hear my voice? Yes, sir. Ini saya minta lihat kembali di PowerPoint yang saya bagikan tugasnya. Itu cukup masukkan description, purpose, procedure, ya, strength, and weakness, reference, gitu aja ya. Definition, ya ini boleh nih, prosedur, strengths, ya. Yang introduction sama closingnya ditutup aja, dihilangkan aja gitu ya. Perbaiki lagi ya. Dibuat sesimpel saja. Oke, sir. Oke, sir. Nanti kalau bingung, belum jelas, jangan lupa boleh WhatsApp saya. Begitu ya. Oke, this one. Oke, Siva, Nur Hijrah, Rani, Tia. Can you hear my voice? Yes, sir. Ini dapat dari mana lagi nih isu background nih? Dapat dari internet, sir. Yang saya minta itu description, langsung aja description and background ya. Jadi langsung aja itu ditulis ABCD-nya, description, purpose ya. Bentar saya bukakan deh. Oke, can you see my screen? Nah, ini langsung aja dibuat. A, description and purpose. B, procedure. C, strength and weakness. D, references. Gitu aja. Gak usah pakai apa, opening, closing, introduction, discussion gitu ya. Oke? Seperti punya Fauzi tadi itu sudah lumayan lah. Cuma dia kurang paper, terus kerapiannya gitu ya, itu. Kemudian coba saya cek lagi yang lain. Oke, ini ya. Siva, Safira, Nur Hijrah, Kanitia tolong diperbaiki ya. Oke, sir. Oke, kemudian oke. Erwinsa, Elsa, Invia, can you hear my voice? Ya, Pak. Ini di atasnya ini dihilangkan saja ya. Oke. Iya. Lihat ya, saya mencoret add by cover. Oh iya, diganti cover ya, Pak. Ya, prosedur. Ini tolong dirapikan lagi nih. Ini belum rapi nih. Ya, masa angka 3-nya di sini, terus paragrafnya di sini. Wah. Bisa kan pakai laptop komputer? Bisa, Pak. Kalau nggak bisa kasih tahu ya, masa nggak rapi gitu. Ya. Ini sampai ke sini, paragrafnya di sini ya. Kerapian deh. Kalau sebuah paper itu rapi, pasti yang membaca pun senang, begitu ya? Iya, Pak. Ya, oke ya. Tolong dirapikan.
yang penting rapi, gitu. Enak lihatnya. Kalau gini kan yang baca pun oh ini lumayan nih rapi nih. Ya seperti ini boleh ya. Nah, ini kan rapi gitu ya, ini ya paragrafnya. Oke. Kelompoknya Mardiana, Andi Siti, Nurjanatul. Can you my voice? Ini kurang paper ya, papernya coret gitu ya. Oke. And then referensinya tolong belajar lagi cara penulisannya, bukan yang seperti ini gitu ya. Kalau kutip dari website seperti apa gitu ya, buka aja di website itu cara penulisan kutipan dari website itu banyak itu di Google pasti ada. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya beri waktu 1 minggu, silakan direvisi dengan baik. Oke? Terus nanti yang file yang ada di sini ini biarkan saja seperti ini. Kemudian di file name-nya saja nanti ketika disubmit dikasih keterangan revised edition begitu ya. Di file name-nya misalnya kelompoknya Mario. Contohnya dia milih Suggest_Topedia _revised edition begitu. Oke, is it clear? Permisi, Pak. Ya, Ramses. Kenapa Ramses? Di situ ada file kami nggak, Pak? Kami belum dipanggil. Jadi tadi kami membahas community language learning. Mungkin bisa di-refresh dulu page. Coba yang English teaching method, Pak. Ya. Masih working dia. Wait. Ini ya? Yes, sir. Oke, yang ini juga sama. Ini dicoret saja. Tambah cover ya depannya ya. Baik, Pak. Kemudian yang ini wait. Yang ini oke. Options. Procedure. Ya. Nah, cara penulisan referensi itu seperti ini ya. Cuma di sini kurangnya apa Ramses kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ramses sendiri tahu nggak apa yang kurang? Kurang rapi loh, Pak. Siapa Sama nama penulisnya? Ini kan tanggal pembuat. tentu ada nama penulisnya kan? Mm-mm. Ya, siapa ini ditambah di sini. Oke, kemudian titik. Begitu. Kalau ini nggak masalah nih. Ya. Nanti kan ada mata kuliah penyusunan proposal. Nah, nanti lebih detail di situ. Tapi di sini Ya, Pak. kalian belajar minimal sudah tahu lah gitu ya. Oke? Oke. Any questions? Pak, Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan Aini. Kira-kira kalau enggak pakai daftar hadir tidak apa-apa, Pak? Daftar hadir apa? Daftar hadir. Daftar isi, sorry, Pak. Oh, daftar isi. Ya, kalau mau ditambah boleh. Enggak boleh juga untuk kali ini. Ya. Oke. Is it clear Aini? Yes, Pak. Ya, boleh tak tambah boleh, enggak juga boleh. Thank you, Pak. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan materi. Ya, sedikit. Ini ada tugas juga, tapi nanti individual.
membuat lesson plans. Anybody knows what is lesson plan in Indonesia language? Rencana belajar. RPS, Pak. RPS. Rencana, kemudian tadi ada yang bilang apa tadi? Silabus. Silabus juga boleh. Jadi lesson plan ini adalah what is it? Part of syllabus. Jadi dia bagian dari si silabus. Jadi ini yang menjelaskan secara detail apa kegiatan yang dilakukan dalam satu pertemuan. Misalnya, there are 16 meetings in one semester. Like this. Seperti ini kan ada 16 pertemuan kan. Nah, itu dimasukkan di dalam RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester. Itu yang garis besarnya. Garis besarnya. Tapi RPP, kalau RPP itu dia lebih spesifik lagi. Dia mengatur kegiatan, menjelaskan kegiatan in detail ya dalam setiap pertemuan. Nanti di pertemuan tuh ngapain aja sih? Kegiatan awal ngapain dulu? Mungkin baca doa. Kegiatan inti ngapain? Nah, nanti closing seperti apa? Kita cek dulu satu persatu. Ya, ini saya ambil penjelasan dari punyanya Xian Suo ya 2010. Oke, kita lihat secara definisi ya. What is lesson plan? Nah, dia mengatakan ya. Jadi ada beberapa referensi ya. Jadi mengatakan bahwa lesson plans is a teacher's detailed descriptions of the course of instruction for individual lessons. Atau in another definitions, a lesson plan is a written guide for trainers' plans in order to achieve the intended learning outcomes. It provides specific definition and direction on learning objective, equipment, instructional media, materials, requirements, and conduct of the training. Jadi, lesson plan itu adalah petunjuk tertulis ya bagi seorang instruktur, guru maupun dosen untuk merencanakan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu juga. Contohnya seperti sekarang ini. Before I teach you, ya, saya sudah menyusun RPP-nya atau lesson plan-nya. Nanti mau ngapain aja sih pagi ini di kelasnya Alfi? Oh, pagi ini kita baca doa dulu. Habis baca doa ngapain? Ya, bertanya dulu kabarnya. Kemudian kita cek dulu tugas yang sebelum diberikan, apa masih ingat atau enggak. Ya, mungkin sedikit what is it, a little evaluations. Nah, kemudian ada brainstorming. Nah, brainstorming itu ngapain aja? Ya, kita tanya-tanya dulu materi yang akan dibahas hari ini. Dan ada seorang guru itu atau dosen itu yang lebih baik lagi ketika sebelum dia mulai dia sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuannya dan kemudian apa keuntungan yang didapat dari pembelajaran hari ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian apa sih kira-kira tujuan lesson plan? Ada yang tahu nggak? What is the purpose of lesson plan? Anybody knows? Mungkin biar lancar Pak perkuliahan atau pembelajaran yang akan dilangsungkan. Okay, good. The others? Do you have another idea? Supaya terencana, Pak. Rencana, good. Ya, yang penting yang jelas supaya tadi seperti sampaikan teman kamu supaya lancar, ya kan? Kemudian terencana, benar. Jadi seorang guru, a teacher or a lecturer, ya, itu harus ada perencanaan yang baik before what is it entering the class. Jadi sebelum masuk kelas itu harus ada perencanaan dulu. Apa yang mau dia lakukan di kelas. Ya, kalau tidak ada ya nanti dia bingung ngapain aja nih. Seperti saya atau dosen lainnya kan pasti in the first meeting itu kan pertemuan pertama itu biasanya ada yang belum kuliah masih menjelaskan apa aja sih yang mau dipelajari satu semester ini. Oh, misalnya English language teaching methodology. Oh, nanti kita bahas dulu sejarahnya. Kemudian kita bahas metode-metode pengajaran yang digunakan. Kemudian bagaimana prakteknya dan sebagainya. Nah, itu. Jadi the purpose of a lesson plan. Kira-kira apa? Nah, inti utamanya itu communicate to you. Jadi dia bagaimana mengkomunikasikan materi yang disampaikan kepada siswa atau kepada kalian sehingga in the end of the class ya your students are able to understand
Kemudian apa yang harus kita pertimbangkan ketika menyusun lesson plan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Anybody knows what to consider when to writing a lesson plan? Materi yang ingin disampaikan. Okay, good. The others? Kira-kira apa lagi ya? Waktunya Pak, dari Timing. ya Good. pembagiannya. Timing. Kemudian ada lagi? Alfie? Do you know, Alfie? What to consider when writing a lesson plan? Kira-kira apa ya, Alfie? Alfie? Yes, sir. Kira-kira apa, Alfie? I'm still wondering. Still wondering ya. Oke, that's no problem. Ya, jadi itu tadi apa yang disebutkan teman kalian juga salah satu yang menjadi considerations when writing a lesson plan. Ya, timing, materi, ya. Ini dia. Yang penting ketika menyusun lesson plan atau yang kalian sebut RPP atau RPS dan sebagainya, itu ada 3 yang harus ditahu. Yang pertama, know your students. Apa aja? Ability and interest levels. Ya, jadi kita harus tahu dulu kemampuan mahasiswa atau siswa kita sampai di mana. Gak mungkin dong. Misalnya kita ngajar kelas 1 SD, kita mau ngajar les nih, ya. Nggak mungkin dong kita langsung ajarkan mereka simple present. Nggak bisa kan? Atau seperti kalian deh, Alfi dan teman-teman. Baru semester 3 nih, semester 1. Tiba-tiba saya masuk kelas dan saya langsung mengajarkan pembuatan skripsi. Kaget kan pasti. Paham nggak gitu ya. Makanya dia harus bertahap. Ya, kita lihat dulu levelnya. Oh, kayaknya kelas Alfi ini bagus kita adakan placement test. Nah, placement test itu tujuannya untuk mengetahui tadi ability and interest level. Kira-kira lemahnya di mana? Oh, kelasnya Alfi ini rata-rata lemahnya di speaking. Oke, berarti speakingnya harus kita tingkatkan. What about level? Levelnya speakingnya mungkin yang beginner aja. Karena kenapa? Ketika disuruh menjelaskan di kelas, menjelaskan perkenalan diri, mereka masih gugup. Ada yang nggak paham bagaimana how to introduce yourself using English. Nah, maka levelnya kita turunkan. Saya kira kelasnya Alfi berbeda nggak sama kelas yang lain? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Levelnya sama nggak? Kelas Alfi dengan kelas yang lain? Semester kalian? Beda, Pak. Tidak, beda. Ya, jelas beda. Ya, misalnya kelas A itu lebih condong pada speaking, kelas Alfi lebih condong pada writing. Nah, itu kelihatan. Maka perlakuannya pun harus berbeda, nggak bisa disamaratakan. Ya itu dijelaskanlah di dalam lesson plan itu. Kemudian ada buat backgroundnya, latar belakangnya bagaimana. Oh, kelas Alfi ini rata-rata lulusan dari dari daerah perkotaan. Mungkin materi yang berkaitan daerah perkotaan itu bisa jadi pertimbangan. Kemudian dari bahasanya ya attentions. Kemudian ada juga di sini minta apa? Ability to work together in groups. Nah, itu penting, kerja kelompok. Ya, mau nggak dia? Bisa nggak gitu ya? Prior knowledge and learning experience, special needs or accommodations and learning preference. Nah, ini sangat penting. Ya. Dalam menulis lesson plan, ini sangat penting. And second one, now the content. Ya, kontennya itu harus tahu, ya. Subject matter that you will be teaching. Kamu harus tahu dulu isi yang mau diajarkan apa pada hari itu. Ya, jangan sampai, oh hari ini saya ngajarkan simple present. Tapi ketika di depan kelas kalian tidak paham bagaimana sih menggunakan simple present. Ya, itu masalah itu. Malah ada pengalaman guru yang sampai nangis, ya padahal cuma sepele ditanya sama muridnya. Ya apa sih bedanya how are you and how do you do? Nah, dia nggak paham. Ya, nah itu makanya know the content first, and then
state or school district curriculum guides, petunjuk penyusunan kurikulumnya bagaimana ya di sekolah tersebut, termasuk yang standar kurikulum secara nasional. And the last one yang harus diketahui ya, yaitu now the instructional materials. Nah, kalau ini pasti kalian paham nih. Bagaimana teknologi yang digunakan, software, apakah menggunakan audio visuals ya, using whiteboard or not ya, using book or not, using dictionary or not. Nah, itu semua tahu. Seperti sekarang ini juga kita kuliah saat ini kan. Untuk tugasnya bagaimana? Oh, dalam bentuk soft file saja. Gunakan apa? Ya dikumpul di Google Drive atau kumpul di Google Form. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3. Now your students, now the contents, and now the instructional materials. Oke, any questions? Ada yang ditanyakan? Silakan. Is it clear? Apa sudah cukup jelas? Yes, sir. Bisa Jelas, saya Bapak. lanjut? Ya, jelas, Oke. Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau bingung silakan tanya. Oke, berikutnya ya, ini dia. What to consider when designing a lesson plan. Nah, kalau yang tadi sudah ya. Oh, ini sudah nih sama nih. Saya skip aja ya. Oke. Key components of lesson plan. Nah, ini adalah komponen kunci dari sebuah lesson plan. There are 5. The first one, profile. Profile itu berkaitan apa mata kuliah atau mata pelajarannya, siapa guru yang mengajar, berapa SKS, semester berapa, kelas berapa, from time, ya dari jam berapa ke berapa jamnya, misalnya dari jam 11 sampai jam 12, nah di profile. Objectives, anybody knows what is objective? Apa itu objektif? Ada yang tahu nggak? What is objective? Tujuan, Pak. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya gitu? Misalnya hari ini kita belajar simple present tense. Ya, saya ambil contoh sederhana dari simple present tense. Nah, apa tujuannya nanti? Oh, supaya siswa paham ya bahwa simple present tense itu digunakan untuk menjelaskan kebiasaan, fakta, argumen ya. Bisa membedakan tujuan lainnya misalnya differentiate between other tenses, bisa membedakan penggunanya dari tenses yang lain. Nah, tujuan lainnya mungkin siswa mampu menulis kalimat sederhana menggunakan simple present tense. Nah, itu di objectives. Nah, kemudian key components berikutnya adalah materials or equipment. Apa materinya yang diajarkan di situ? For example tadi simple present tense, misalnya yang diajarkan di situ bentuk kalimat positifnya, kalimat negatif, kemudian kalimat interrogatif, penggunaan do and does not and do not. Nah, seperti itu. Penggunaan keterangan waktunya every Sunday, every Monday, ya, every morning, and etc. Nah, itu di materials. Nah, kalau prosedur, kira-kira prosedur ini berkaitan dengan apa ya? Ada yang tahu nggak maksudnya? Langkah-langkah penerapan. Ya, that's good. Jadi langkah-langkah penerapan. Misalnya tadi saya bilang di opening, dia ngapain opening? Mungkin baca doa dulu, ya. Kemudian asking your conditions. Okay, good morning students. How are you? Kemudian ada sedikit lah evaluations. Last week, what did we discuss? Minggu lalu kita belajar apa ya? Oh, last week we discussed about prepositions. What is prepositions? Ya, di review sedikit lah ya, nggak usah lama, 2-3 menit. Tanya, misalnya Renaldi ditanya, Renaldi, what is prepositions? Renaldi menjawab. Nah, kemudian langsunglah masuk pada kegiatan inti. Oke, today guys, atau oke students, jangan pakai guys ya kalau untuk mahasiswa apa SMP, SMA atau SD ya. Itu khusus buat mahasiswa aja, itu dari saya aja itu. Ya. Oke, students. Ya, today we are studying about simple present tense. Barulah mulai brainstorming, tanya dulu sama siswanya. What is brainstorming? Brainstorming is
bla 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 bla. Nah, misalnya, mungkin ada tanggapan dari temannya. Seperti kayak tadi saya coba, do you know what is lesson plan? Nah, beberapa teman kamu kan menjawab itu. Nah, itu saya sedang melakukan brainstorming. Kira-kira tahu nggak dia lesson plan? Barulah inti-inti dan sebagainya. Hingga prosedur ini pada tahap closing, pada tahap akhir penutupan kelas. Ya, mungkin bisa ditutup kelas itu dengan kesimpulan dulu, reflection, apa yang dipelajari hari ini, and then closing by saying thank you, good morning, atau wabillahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian the last components of lesson plan is assessment. Penilaiannya mau seperti apa? Apakah performance, unjuk kerja, written test, tes tertulis, atau hanya presentasi. Nah, disinilah yang nanti ditentukan oleh seorang guru atau dosen. Oke, is it clear guys? Apa cukup jelas apa yang saya sampaikan? I'm talking about key components of a lesson plan. Jelas, Pak. Oke. Bisa saya lanjut ya? Iya, Pak. Oke, and then next to ini dia key components-nya ya. Jadi kalau dia objectives, nah ini contoh-contohnya seperti saya sebutkan tadi. Profil tadi itu berkaitan dengan siapa, apa nama pelajarannya, level berapa, ya, instructional settings-nya apa, general description-nya seperti apa, standar yang digunakan apa. Itu kalau di FKIP ini pasti lebih detail lagi ya, karena kalian di sastra ini tidak perlu terlalu detail lah nanti. Ya, dia cukup nama mata pelajarannya, gurunya siapa, untuk kelas berapa, materi apa yang diajarkan. Nah, sini ya, skills. Nah, ini materials itu banyak ya, bisa PowerPoint, textbooks, journal articles ya, YouTube boleh. Sekarang YouTube itu bisa digunakan di sini, tulis aja YouTube ya, ebook dan sebagainya. Oke, kemudian equipment, assessment ya, tadi yang seperti saya bilang, assessmentnya apakah performance, written test, atau presentations. Nah, ini untuk assessment tuh selain itu ada banyak juga, ada quiz, tes ya, independently perform worksheet, cooperative learning, oral discussions, atau question and answer sessions. And the last ya, ini penting. Jadi setiap akhir kelas itu seharusnya seorang guru atau dosen itu ada refleksi ya. Take time to reflect upon the result and revise the lesson plan accordingly. Jadi ada refleksi tentang apa yang sudah diajarkan pada hari itu. Mungkin materinya ada yang kurang, mungkin ada yang belum dipahami gitu sama siswanya, itu bisa didiskusikan. Atau sebagai evaluasi juga buat semester berikutnya ketika mengajarkan dengan materi yang sama. Oke? Any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Saya ambil contoh nih ya, salah satu RPP yang digunakan di sekolah. Ini nanti bisa kalian lihat. Okay, this one. Can you see my screen, guys? Yes. Yes, Nah, ini sir. contoh ya, Yes, sir. RPP. Ini yang dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sekolah ketika kalian SMP SMA ya, inilah yang dipakai guru kalian. Ya, termasuk saya gitu. Ya, ini RPP kalau di sekolah ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini tadi yang disebut profile tadi ya, this one. Ya kan? Sekolah, mata pelajarannya apa, kelas, semester, judul bab yang dibahas itu apa saat itu. Misalnya what time is it? Nah, materi pokoknya apa di situ? Yang dibahas di what time is it? Oh, tentang teks, lisan, and tulis untuk menyatakan nama hari, tanggal, dan bulan. Nah, alokasi waktunya berapa? Nah, kebetulan di sini RPP yang saya beri contoh ini, dia mengagendakan 10 pertemuan. Sebenarnya cukup satu saja. Ya, di sini 1 kali 40 menit. Ya.
Itu bisa. Nah, kemudian kompetensi intinya, ya kalau ini nanti kalian tidak usah deh buat ini. Ini khusus untuk yang mahasiswa FKIP ini. Ini dikutip dari mana? Kompetensi inti ini dikutip dari standar kurikulum yang ada di pemerintah pusat. Itu biasanya setiap guru di sekolah ini pasti sudah dibagikan. Nah, inilah yang menjadi acuan mereka ketika menyusun RPP ini. Nah, di sini apa aja yang diminta? Di sini biasanya KI 1 itu berkaitan dengan agama, KI 2 itu tentang nilai moral, yang ketiga itu tentang pengetahuan, dan keempat itu biasanya tentang referensi lainnya, bagaimana dia bisa mendapatkan materi tersebut atau pengetahuan tersebut. Nah, kompetensi dasar ini kalau di dalam perkuliahan kurikulum, ya, kompetensi dasar dan indikator ini adalah turunan dari kompetensi inti. Nah, biasanya kompetensi inti ini, penjelasannya ini dikutip langsung dari kurikulum yang dibagikan itu oleh menteri kementerian. Kan kalau kalian nonton TV ada yang biasa perdebatan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006. Nah, inilah sebenarnya yang diperdebatkan itu. Ini yang dikutip, ya, di copy, kemudian ditulislah di dalam RPP. Nah, kalau indikator bagaimana? Nah, kalau indikator ini dikembangkan oleh guru tersebut, ya, tergantung kemampuan siswa. Nah, kalau di kelas tadi misalnya kemampuan siswanya dia masih hanya mampu menyebutkan nama hari, ya dia sebut aja indikatornya, dia nama hari saja yang dia targetkan pada pertemuan itu, gitu. Kalau misalnya dia targetkan pada satu pertemuan itu semua, baik itu hari, waktu, tanggal, ya dia tulis semua di sini, begitu. Apa cukup jelas? Is it clear, guys? Apa cukup jelas penyampaiannya? Mario? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Iya, Pak. Nah, inilah tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang nanti ditulis, ya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan fungsi sosial teks, menentukan struktur teks, menentukan kosakata, nama-nama hari. Nah, ini muncul seperti ini dari mana, Pak? Ya, dari indikator tadi. Indikatornya tadi materinya apa saja? Misalnya menyebutkan nama hari, bulan, tanggal. Nah, di sinilah ditulis satu-satu. Mampu menentukan nama hari, terus menyebutkan nama bulan dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut pada materi. Nah, disinilah materinya. Tapi materinya tidak usah dimasukkan semua. Dia hanya contoh saja, sampel. Misalnya contoh di sini tanggal, ya kan? Nah, dimasukkanlah tanggal. Contohnya secara sederhana nih, ya kan? Dia ambil contoh tanggal September, Sunday, Monday, ya. Terus penyebutan nama bulan, ya, January, February, May, November, December. Nah, ini contoh aja. Time, ya, bisa dilihat. Metode, nah disinilah metodenya apa yang digunakan. Nah, kebetulan di Indonesia itu K13 menggunakan scientific, ya, maka inilah yang dimunculkan metodenya, ya, ditulis apa aja langkah-langkahnya: mengamati, bertanya, mengumpulkan, mencoba, networking. Nah, kemudian media alatnya dijelaskan apa aja yang digunakan, ya, dia menggunakan video, ada jam dinding, kalender, papan tulis. Nah, seperti itu. Itulah yang ditulis di dalam RPP. Sumber belajarnya juga ditulis dari mana aja dikutip. Apakah dari buku, website, YouTube, nah, semua ditulis sumber belajarnya. Kemudian berikutnya langkah-langkah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Step. Nah, di sini kan bisa lihat, ya. Menyampaikan salam dan bertegur sapa, membaca doa, membaca absen, mengecek kehadiran peserta, mereview sedikit tentang materi sebelumnya,
menyampaikan kompetensinya apa aja yang dipelajari pada hari ini, ya, garis besarnya, dan lingkup penilaiannya bagaimana. Nah, sini semua dijelaskan. Alokasi waktunya itu tergantung pada levelnya. Kalau SMA itu 90 menit, kalau SMP itu 85 menit. Jadi beda 5 menit ya tiap level. Ini kebetulan dia mengalokasikan kegiatan openingnya ini 8 menit. Kegiatan inti 60 menit. Nah, di sini langkah-langkah metode tadi saintifik itu bisa dijelaskan di sini satu persatu. Saya peserta didik menyimak tayangan video, ya, peserta didik menirukan lagu, hingga peserta didik menyimak informasi yang disampaikan, ya, presentasi secara bergiliran. Nah, kegiatan penutupnya, closingnya ngapain? Reflections and evaluations. Jadi refleksi dan evaluasi materi yang disampaikan pada hari ini, ya, apa aja sih yang kita dapatkan, kita simpulkan bersama. Kemudian habis itu menyampaikan topik dan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Oke, minggu depan kemungkinan kita akan belajar lagi tentang teks deskripsi. Tadi kan sudah belajar tentang simple present tense. Supaya siap-siaplah si siswa tersebut pada meeting berikutnya. Atau misalnya ada tugas buat siswanya di minggu depan sebagai tugas rumah, ya ditulis saja di sini. Boleh ditambahkan. Misalnya guru memberikan tugas individu terkait materi hari ini, boleh itu tulis saja. Itu terakhir tentu baca doa, kemudian mengucapkan salam. Oke, any question guys? Pak, misalnya yang sumber pembelajarannya kalau ngambil dari internet kan harus dicantumkan. Ya, benar. Tapi kalau dari kita sendiri itu harus dicantumkan juga atau apa? Dari kita sendiri itu contohnya gimana? Misalnya ada kita mau nganu kegiatan sendiri gitu, bikin kegiatan. Oh gitu. Kalau itu misalnya tidak ada referensinya, tidak usah ditulis gitu. Cukup diwakilkan dari buku mana gitu. Misalnya kamu dapat ide dari bukunya ini, When English Ring Bells. Nah, bukunya itu aja kamu kutip di situ, begitu. Oh iya Pak. Ya, yang jelas harus ada referensinya, ditulis dari mana gitu ya. Jangan juga kamu tulis di sini dari saya, kan lucu, nanti pasti jadi pertanyaan gitu. Ya, oke? Oke Pak. Is it clear? Nah, terakhir, ini karena kebetulan 10 meeting ya, makanya agak panjang. Cukup satu aja. Penilaian. Nah, penilaiannya ditulis di sini formatnya. Nanti penilaiannya seperti apa? Apakah tadi presentasi? Nah, misalnya presentasi itu yang dinilai apa saja? Mungkin speakingnya, kemudian performance-nya, fluensinya, PowerPoint-nya. Nah, ditulislah formatnya seperti ini. Jadi nggak ditulis 40 siswa itu, cuma tulis saja gambaran penilaiannya. Di sini kan kebetulan di contoh saya ini dia penilaiannya itu terkait jurnal sikap dan penilaian karakter. Dia gunakanlah ini perilaku, ya, dan itu aja dia. Dan terakhir jangan lupa tulis nama, tanda tangan. Siap mengetahui kepala sekolah. Kalau dosen itu mengetahui kaprodi, begitu. Oke guys, is it clear? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya. Oke. Kalau gitu saya akan berikan pelatihan, ya, praktek untuk kalian. Silakan nanti membuat lesson plan. Tapi nanti lesson plan-nya sederhana saja, tidak serumit yang seperti yang kalian lihat itu. Nah, ini dia. Baik. Sebentar saya siapkan ya.
Oke. Oke, can you see my screen, guys? Yes, sir. Yes, sir. Oke, kalau ini sekarang nanti saya minta tugasnya individual. Nah, ini kerjakan nanti secara offline ya. Nah, di sini saya minta kalian buat simple lesson plan. Jadi lesson plan-nya sederhana saja. Ya, jadi di sini ada subjek. Subjeknya apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau berdasarkan penjelasan tadi. Nama dosen. Nama dosen kan Oh, udah ada di bawah. Nama pelajarannya, Pak. Apa? Ya, nama mata pelajarannya. Nah, kebetulan kan kalian ini dengan sastra ya. Nah, tolong kaitkan nanti materi pembelajarannya terkait dengan sastra. Misalnya mungkin tentang puisi, ya, tentang grammar boleh, ya. Pokoknya berkaitan dengan grammar. Kemudian tentang puisi atau novel atau film boleh, ya. Tapi kalau tentang misalnya pengetahuan alam, pengetahuan sosial itu tidak boleh. Paham ya nanti tugasnya? Is it clear, guys? Clear, sir. Ya. Gimana? Ini contoh misalnya grammar class atau di sini kita ambil contoh umum deh. English ya, bahasa Inggris. Subjek code-nya nanti terserah kalian. Kode kelasnya berapa? Misalnya 1 2 3 4. And then kelas misalnya kelasnya apa? Kelas A. Time-nya kapan? Ya Monday mungkin. Ya, jam berapa itu nanti terserah kalian. Teacher's name ya. Nah, main competence ini ditentukan saja ya. Oh ya, main competence saya belum ajarkan ya. Nanti sebentar saya ajarkan. Main competence-nya. Jadi ini nanti ada pemilihan. Kalian silakan masukkan 1, 2 atau 3. Intinya di akhir pada perkuliahan atau in the end of the class, this meeting ya. Pada satu pertemuan lesson plan itu, siswa itu inginnya bisa apa? Apakah bisa mampu memahami bagaimana memahami definisi dari simple present tense, memahami penggunaan simple present tense dalam kalimat sederhana. Nah, silakan nanti dibuat sebanyak mungkin. 2, 3 main competence itu boleh. Begitu. Nah, kemudian subject descriptions, explains, ini menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris ini apa sih yang diajarkan di sini. Nah, mungkin menjelaskan tentang using English in 4 skill, listening, writing, reading, ya, and speaking. Nah, begitu. Paham ya maksudnya? Is it clear? Clear, sir. Ya. Nah, indikator ini perkembangan dari kompetensi utama tadi. Kalian comot aja nih, misalnya body of narrative text, pindahkan ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi apa yang kalian tuliskan di sini ya, to identify misalnya body of narrative text nih, saya beri satu lagi deh. To explain. Ya. Apa yang kalian tuliskan di main competence itu di copy saja. Ya, misalnya ini. This one ya, definition itu di copy di sini. Nah, body of narrative text copy juga. Oke? Paham ya? Paham, Pak. Yang jelas kalau di main competence-nya selalu ada ini. To explain, to identify, ya. And then learning materials-nya apa aja? Materi yang diajari di situ apa? Ambil aja subbabnya. Misalnya tentang definition materinya. Kemudian tentang body-nya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian teaching method apa yang digunakan? Tadi ada audiolingual. Kita ambil tulis saja audiolingual method. Nah, kemudian di learning step, nah, di sini kalian jelaskan learning activity-nya apa aja. Opening ngapain dulu?
Ya, ini contoh aja, ini boleh kalian ganti. Misalnya kalian pinginnya di awal itu tidak usah baca doa, langsung pada menyampaikan salam. Boleh. Teacher greets the student. Guru menyampaikan salam kepada siswa. Nah, gitu ya. Atau mau awalnya baca doa, ketua kelas memimpin untuk membaca doa. Silakan dijelaskan di opening section. Ya, termasuk misalnya mau evaluasi dulu materi sebelumnya, melakukan brainstorming, boleh. Nah, pada kegiatan inti nanti, di sini dituliskanlah step-step menggunakan stepnya tadi pada audio lingual method tadi. Silakan dijelaskan nanti ngapain aja tuh si siswa itu. Ya, misalnya nanti karena dia menggunakan lingual method, guru menampilkan gambar, siswa merespon dengan menjawab. Nah, ini boleh. Tulis saja ya per poin. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Boleh menggunakan simbol juga boleh. Ini menggunakan angka atau huruf juga boleh. Nah, di closing barulah menutup kegiatannya dengan ini tadi boleh menyimpulkan, memberikan tugas ya. Metodenya bagaimana? Ya tulis saja seperti ini. Misalnya di sini dengan menggunakan audio lingual method. Oke, nah alokasi waktunya saya serahkan kepada kalian, mau 5 menit, openingnya 10 menit boleh, gitu ya. Learning sources-nya, sumbernya dari mana, boleh ditulis. Assessment-nya di sini boleh ditulis. Menggunakan apa? Assessment-nya, kalau misalnya kalian tidak mau tulis di sini, ya di kolom ini, boleh ditulis di bawah sini, silahkan. Ya, example-nya dari pertanyaan, ada lampiran boleh disampaikan. Nah, terakhir jangan lupa nama kalian sebagai gurunya. Ya, name-nya berapa, kemudian tanda tangan. Is it clear, guys? Apa cukup jelas apa yang saya sampaikan? Pak, saya mau tanya. Oke, siapa? Alfi ya? Rido, Pak. Rido, Pak. Please. Tadi yang di bagian atas itu indikator sama indikator sama learning materials itu sama nggak, Pak? Indikator sama learning material sebenarnya berbeda ya. Tapi kebetulan di sini materinya saya ambil topiknya apa yang mau dibahas di indikator, definition. Ya, definitionnya mau kita ambil materinya tentang definisi, body. Terus di sini sample of narrative letter. Jadi jumlahnya indikator itu belum tentu sama dengan jumlahnya learning material. Ya, bisa aja learning materialnya lebih banyak daripada indikatornya begitu. Begitu ya? Apa Oke, baik, Pak. Bisa ya? Kasih. Oke, nanti kalau misalnya ada kebingungan ketika menyusunnya, itu boleh WhatsApp saya. Ya, silakan aja. Begitu ya. Jadi tugas ini saya beri waktu 1 minggu. Ya, nanti minggu depan coba kita diskusikan bersama. Benar nggak sudah penyusunannya kalian? Begitu. Oke? Any questions? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Gimana? Apa sudah cukup jelas? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak, kayaknya. Oke, kalau tidak ada, saya beri waktu ya untuk sisa waktu yang ada sampai 1 minggu untuk menyusun lesson plan-nya. Ya, nanti lesson plan-nya nanti silakan aja di-submit di MOLS ya. Nanti untuk detailnya saya WhatsApp-kan deh gitu ya. Oke, before closing the class, saya mau absen dulu satu-satu ya. Oke, Ramses. Ramses Ega hadir, Pak. Jessica. Jessica hadir, Pak.
bilang present, jangan hadir. Present. Yeah. Present, sir. Because Pak. we are English literature students, not Indonesian literature. Erwin? Present, sir. Mobliha? Present, sir. Mardiana? Mardiana? Nothing. Joel? Isi, Bapak. Ya, thank you. Bila terdapat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.